wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di bahasan yang berbeda dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Oke, kali ini insya Allah kita akan coba bahas mengenai uji regresi dan korelasi ganda, dimana sebelumnya kalian sudah belajar terlebih dahulu tentang uji regresi dan korelasi sederhananya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Wait for a moment. Oke, kembali lagi. Nah, ini materi mengenai regresi dan korelasi ganda ya. Sebenarnya materinya hanya sedikit dan untuk lebih mudah dipahami mungkin nanti kita akan langsung praktik melalui sebuah kasus ya, tapi akan kita bahas dulu sedikit mengenai teorinya. Nah, uji regresi ini dilakukannya untuk apa ya? Nah, di sini sudah terlihat, sudah dapat dibaca ya. Jadi, uji regresi ini dapat kita lakukan untuk melihat hubungan fungsional gitu antar variabel untuk tujuan peramalan. Jadi, maksudnya dengan uji regresi ini nanti kita bisa lihat ketika ada perubahan di variabel yang satu misalkan, nah gimana nanti pengaruhnya atau keadaan variabel yang lain gitu. Nah itu dapat dilihat dari uji regresi ini. Sedangkan kalau kita mau melihat nanti besarnya hubungan antar variabelnya, itu kita dapat mengetahuinya itu dengan koefisien korelasi yang berkisar antara -1 sampai 1. Oke, dan regresi dan korelasi ganda ini sebenarnya merupakan perluasan dari regresi dan korelasi sederhana yang sebelumnya sudah dipelajari ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang di korelasi atau regresi dan korelasi sederhana sebelumnya, itu variabel bebasnya itu hanya satu ya, dan variabel terikatnya juga satu. Nah, di sini dapat ditambah gitu variabel bebasnya menjadi dua variabel gitu atau lebih dengan tetap satu variabel terikat. Contohnya gimana? Contohnya ini misalkan hubungan antara motivasi belajar dan kepercayaan diri siswa dengan prestasi belajar. Jadi ada dua variabel bebas di sini yaitu motivasi belajar, kemudian kepercayaan diri siswa, dan ada satu variabel terikat yaitu prestasi belajar. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka penyelesaiannya ujinya ketika kita mau melihat hubungan maka kita gunakan uji regresi dan korelasi ganda, bukan lagi yang uji korelasi dan regresi sederhana gitu. Oke, tapi di sini catatannya adalah hubungan yang nanti tampak atau yang nanti diketahui itu bukan hubungan parsial ya, tapi hubungan antara variabel-variabel bebas secara bersama gitu terhadap variabel terikatnya. Jadi tidak sebelah-sebelah istilahnya gitu ya, tidak parsial. Oke, nah ini yang pertama tentang regresi linear ganda ya. Nanti kita bisa atau kita akan hasilkan bentuk umum persamaan regresi linearnya. Ini bentuk umumnya ya. Y sama dengan A tambah BX1 tambah CX2 tambah DX3 tambah bla 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 sampai NXM, dimana M-nya itu adalah banyaknya variabel bebasnya gitu. Jadi kalau variabel bebasnya 10 berarti sampai NX10 gitu ya. Nah, contohnya misalkan di sini kita ambil variabel bebasnya 2 aja misalkan. Berarti bentuk persamaan umumnya itu akan menjadi Y sama dengan A tambah BX1 tambah CX2 gitu. Nah, nanti tugas kita selanjutnya adalah mencari gitu nilai A, B sama C-nya itu berapa gitu. Ya, nilai A, B sama C-nya itu berapa. Nah, nanti untuk mencari nilai itu, maka kita bisa gunakan pola yang ini gitu. Nah, ini sigma Y sama dengan AN tambah B sigma X1 tambah C sigma X2. Mirip dengan yang ini ya. Kemudian sigma X1Y sama dengan A sigma X1 tambah B gitu ya. Jadi
sigma X1 kuadrat tambah C sigma X1 X2 gitu ya. Tinggal diganti-ganti aja gitu. Ini juga sigma X2Y jadi A sigma X2 tambah B sigma X1 X2 tambah C sigma X2 kuadrat gitu ya. Jadi tinggal dikali aja. Dan seterusnya, kalau mau nambah variabel bebas lagi silakan gitu. Nah, nanti dari persamaan ini kan tampak ada tiga variabel ya, tiga persamaan linear, tiga persamaan linear dengan tiga peubah yaitu A, B, dan C. Nah, nanti kita bisa cari si nilai A, B, C-nya itu pakai cara seperti menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel gitu atau tiga peubah. Caranya bisa dengan substitusi, bisa dengan eliminasi, bisa dengan substitusi eliminasi dan sebagainya, sesuai dengan yang kalian pahami tentang konsep dasarnya gitu ya. Oke, nah setelah itu misalkan nih ini sudah dicari nilainya, kemudian sudah didapatkan A, B, dan C-nya gitu. Kemudian sudah didapatkan persamaan regresi linear gandanya. Nah, kita belum bisa menarik kesimpulan sebelum kita melakukan ini. Nah, uji keberartian, apakah persamaan regresi linear gandanya itu berarti atau memang tidak berarti gitu. Nah, untuk uji keberartiannya nanti boleh dipelajari secara mandiri ya. Ini tidak akan dibahas di penjelasan kasusnya. Oke, nah selanjutnya setelah regresi ada yang namanya uji korelasi ganda. Ini mirip sebenarnya, hampir sama, hanya diperluas aja dari uji korelasi sederhananya. Nah, ini adalah rumusnya. RY X1 X2 gitu ya, akar dari R kuadrat YX1 tambah R kuadrat YX2 dan seterusnya, dimana RY X1 X2 nya itu adalah korelasi gandanya antara variabel bebas X1 X2 secara bersama-sama dengan Y gitu ya, atau terhadap Y gitu. Nah, nanti si R ini, R yang di rumus ini itu dapat ditentukan dengan rumus Pearson gitu, seperti pada bahasan korelasi sederhana. Jadi finalnya nanti kalian masuk lagi ke rumus Pearson yang dulu, yang waktu belajar di korelasi sederhana gitu. Rumusnya masih ingat kan? Oke, nanti saya insert lagi di pembahasannya ya. Nah, kemudian nanti setelah koefisien korelasi gandanya kita dapat, alias si RY X1 X2-nya ini udah kita dapat. Nah, selanjutnya kita uji juga keberartiannya. Langkahnya pendek gitu ya, sedikit. Kita tinggal tentukan F hitung, ini rumusnya. Dimana F hitung itu adalah R dikuadratkan, itu dari R yang korelasi gandanya ya, dibagi dengan M, yaitu banyaknya variabel bebas, per atau dibagi kembali dengan 1 dikurangi R kuadrat dibagi dengan N dikurangi M dikurangi 1, dimana N adalah banyaknya pasangan data atau sampelnya. Nah, kemudian kita tentukan F tabelnya gitu. Setelah F tabel kita dapat, maka kita lanjutkan dengan kriterianya gitu, supaya kita bisa menyimpulkan apakah koefisien korelasi ganda tersebut bermakna atau tidak gitu. Dengan kriteria jika F hitungnya kurang dari F tabel, maka koefisien korelasi gandanya tidak berarti atau tidak bermakna. Nah, kalau setelah itu misalkan kita mau tahu koefisien determinasinya untuk melihat besarnya pengaruhnya, maka kita bisa gunakan rumus D sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nanti di sana hasilnya berapa persen, berarti itu menunjukkan pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu sejauh apa, seberapa besar gitu ya. Oke. Nah, ini contoh kasusnya. Seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara nilai rata-rata UTS, nilai rata-rata UAS, dengan nilai rata-rata ujian sidang skripsi. Nah, dosen tersebut kemudian melakukan penelitian dengan mengambil sampel 10 anak dan didapatkan data sebagai berikut. Oke, siswa. Ini mahasiswa ya, anggap aja mahasiswa. Nah, mahasiswa tuh mau saya ganti boleh, mahasiswa boleh ya, tapi siswa juga nggak apa-apa ya, mahasiswa juga siswa kan.
Oke, nah misalkan di sini ada 10 siswa ya gitu. Di sini sudah ada nilai rata-rata UTS-nya, sudah ada nilai rata-rata UAS-nya, dan sudah ada nilai rata-rata ujian sidang skripsi. Nah, apakah misalkan nilai rata-rata UTS dan nilai rata-rata UAS ini berhubungan dengan nilai rata-rata ujian skripsi atau tidak gitu, berpengaruh atau enggak ya gitu. Nah, kita bisa uji. Bisa ujinya gimana? Bisa ujinya di sini. Tentukan persamaan regresi linear ganda dan koefisien korelasinya. Oke, kita akan coba selesaikan di Excel dulu ya. Sebentar, wait for a moment. Oke, welcome back. Nah, di sini saya sudah buat ya penyelesaian dengan Excel. Nah, di sini juga saya sudah menuliskan kembali, bukan menuliskan kembali ya, mencantumkan kembali. Nah, ini ya yang korelasinya. Kalau yang regresinya yang ini. Nah, boleh kita mulai dari regresi ya. Oke. Nah, ini. Oke. Yang pertama, ini kan tadi ada 2 variabel ya. Ini soalnya tadi kasusnya sudah saya insertkan di Excel. Jadi ada nilai rata-rata UTS, ada nilai rata-rata UAS, dan ada nilai sidang skripsi seperti ini. Nah, karena di sini ada 2 variabel bebas ya dan 1 variabel terikat yaitu nilai sidang skripsi. Jadi kita pakainya persamaannya yang ini. Berarti mencari nilai A, B, dan C-nya kita gunakan pola yang ini. Ini tidak saya cantumkan kembali, tapi bisa langsung kita tuliskan di Excel aja. Oke, nah di sini ya kita lihat ada sigma Y ya, ada sigma Y, berarti kita jumlahkan nilai yang Y-nya di sini ya. Ini nilai Y-nya kita jumlahkan 73 ya. Nah, ini saya sudah tulis persamaannya. Kemudian A, N-nya tadi ada 10 ya, berarti 10A. Ini yang pertama 10A ditambah dengan sigma atau jumlah dari X1, berarti yang ini ya. Jumlahnya adalah 69, oke. Berarti 10A ditambah 69B ditambah sigma X2, jumlah X2-nya yang ini 70C berarti ya, karena dikali C. 70C sama dengan 73 tadi yang sigma Y-nya ya. Oke. Kemudian yang kedua juga sama. Kalian lihat ini sama dengannya saya tulis di ujung ya, berarti kita baca dari sini. Sigma X1-nya tadi 69, berarti 69A tambah sigma X1 kuadrat. Nah, di sini kan belum ada X1 kuadrat ya. Jadi karena belum ada X1 kuadrat, kita cari dulu atau kita bikin dulu deh kolom X1 kuadrat. Nah, di sini pakai pola yang sama, tinggal dipangkatkan aja 2, kemudian di drag ke bawah ya. Nah, di drag ke bawah, kemudian ini totalnya biasa pakai sum ya, sampai dapat 519 gitu ya. Oke, berarti di sini 69A ditambah X1 kuadratnya sigmanya itu adalah 519B ditambah dengan, nah ini juga jumlah X1 X2 nya kan belum ada ya, bikin lagi kolom gitu, tinggal dikalikan aja X1 kali X2, enter, drag ke bawah, kemudian tinggal di sum aja, dijumlahkan dan dapat 489 C gitu ya, karena dikalikan C sama dengan, nah ini ada X1Y, kita juga belum punya, makanya kita buat di sini X1Y gitu ya. X1Y-nya tinggal dikalikan aja, ini X1-nya dan yang ini Y-nya, di enter sama seperti sebelumnya, tinggal drag ke bawah kemudian di sum. Sumnya cukup 1 aja dan bisa di drag ke pinggir seperti itu ya gitu, nanti ketemu kok hasilnya gitu ya. Oke, kenapa ini hilang? Nah, tinggal gini aja sum, kayak gitu ya. Nanti tetap kok semuanya juga dia ngedrag kok ya. Nah, kayak gini. Ini kalau mau semua juga boleh tuh, tetap aja
Jadi tinggal di drag kalau sumnya. Nah, terus yang ketiga juga sama, kalian tinggal masukin aja nilai dari yang sudah diketahui gitu ya. Jumlah X2-nya berapa, kemudian jumlah dari X1 dikali X2-nya berapa, kemudian jumlah dari X2-nya dikuadratkan berapa, itu bisa dihitung di sini dengan bantuan Excel. Tidak perlu berurutan seperti ini. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja ya. Ini tidak perlu diperhatikan ya, karena ini adalah poin penilaian aja. Kalaupun mau dihapus juga boleh gitu ya. Nah gitu. Oke. Kemudian karena kita sudah punya persamaannya ya, yaitu ini kan persamaan yang kita buat barusan berdasarkan pola yang sudah ada di sini ya. Nah, terus kita akan mencari nilai A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan ini tuh sama kayak sistem persamaan linear 3 variabel ya, atau 3 peubah gitu. Di sini ya peubahnya A, B, dan C yang biasanya kalian X, Y, Z gitu, atau X1, X2, X3 sama aja. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara eliminasi, bisa juga dengan cara substitusi, bisa juga dengan cara campuran, sarus, atau yang lainnya, sesuai dengan yang kalian pahami aja gitu. Nah, di sini saya coba mengerjakannya dengan Excel gitu ya. Saya sudah buat rumus-rumusnya gitu. Ini angka-angkanya saya sudah buat. Mungkin kalian tidak perlu membuat seperti ini ya gitu. Boleh dikerjakan secara manual aja, tapi kalau mau boleh sih sebenarnya. Jadi saya buat di sini angka-angkanya dalam kolom-kolomnya, dalam sel-selnya 10, 6, 9, 70 gitu, 73. Kenapa saya buat terpisah sel seperti ini? Supaya nanti dapat diklik gitu ya. Nah, ini juga sama, saya buat seperti itu. Kemudian saya namai gitu. Saya namai persamaannya. Jadi yang ini itu persamaan 1 ya. Nah, ini, kemudian ini persamaan 2, dan yang ini persamaan 3. Konsepnya sama, kita lakukan aja eliminasi gitu. Misalkan yang pertama kita eliminasi dulu persamaan 1 sama 2. Berarti yang ini kan 1 sama 2. Yang ini sudah saya tulis kembali. Kemudian saya pisahkan kembali variabelnya gitu. 10, 6, 9, 6, 9, 5, 1, 9. Yang A sama A, B sama B, C sama C, jumlah sama jumlah. Kemudian seperti biasa kita hilangkan dulu yang mana yang mau dihilangkan variabelnya. Misalkan di sini yang mau dihilangkan variabelnya itu adalah yang A. Berarti kita kalikan 69 dan yang ini kita kalikan 10 sehingga didapat keterangan yang ini 690 gitu ya. Ini tinggal dikalikan aja kayak yang biasa, 10 kali 69, 690, 69 kali 69, 4761, 70 kali 69. Nah, ini udah saya kasih rumus semua ya. Nah, kayak gitu. Sampai didapat hasilnya. Nah, nanti kan kita punya lagi ya 2 persamaan. Nah, ini tinggal kita kurangi. Sehingga yang variabel A-nya itu akan habis. Sisa yang variabel B sama variabel C gitu. Begitupun selanjutnya gitu. Kita kan udah punya persamaan 4 ya. Nah, selanjutnya supaya didapat persamaan 5 kita eliminasi lagi. Kalau tadi persamaan 1 dan 2, sekarang misalkan aja persamaan 1 dan 3. Boleh nggak Ibu persamaan 2 dan 3? Boleh aja, silakan gitu. Ini dilakukan dengan cara yang sama ya seperti yang tadi, dan didapat nanti di sini persamaan kelima di mana variabel A-nya sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya variabel B dan C. Nah, kita lakukan lagi eliminasi terhadap persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, di sini sudah saya tulis ya 4 dan 5. Variabelnya tinggal B sama C. Caranya sama seperti yang tadi. Variabel mana yang mau dihilangkan silakan tinggal dikalikan aja. Berarti yang ini dikalikan negatif 60, yang ini dikali negatif 429. Nah, karena B juga setelah dikurangi ini hilang, sisanya tinggal C gitu. Maka ketika sudah dihitung nanti dapat nilai C-nya ini. Ketika nilai C-nya sudah dapat, kalian bisa masuk ke salah satu persamaan yang ini. Sehingga nanti didapat nilai B-nya ini gitu. Pun setelah didapat nilai C dan nilai B, kalian bisa mencari nilai A. Dari mana? Bisa dari persamaan yang ini, bisa dari persamaan yang ini, juga bisa dari persamaan yang ini, karena nilai B dan C-nya sudah diketahui. Sampai pada akhirnya nilai A-nya juga diketahui, dan didapatlah nilai A, B, dan C. Kalau nilai A, B, dan C sudah diketahui, maka
diketahui pula bahwa persamaannya adalah Y sama dengan, ini kan bentuk umum yang tadi ya, A tambah BX1 tambah CX2. Berarti A-nya di sini, B-nya ini ya, X1 ditambah C-nya X2. Nah, dari sini kan dari peramalan ini, dari persamaan ini maksudnya dapat diramalkan. Ketika satu variabel berubah, mengakibatkan ketika variabel ini misalkan X1-nya berubah, X2-nya berubah, gimana kondisinya terhadap Y-nya, terhadap variabel terikatnya gitu. Kita bisa meramalkan dari sini. Nah, seharusnya setelah ini kalian melakukan uji keberartiannya dulu gitu ya. Nah, tapi itu silahkan kalian lakukan aja sebagai latihan kalian. Oke? Oke. Kalau sudah diregresi, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan ke korelasinya. Nah, di sini juga sudah saya tempel ya sesuai dengan yang barusan. Mana? Nah, ini uji korelasi ya. Nah, ini rumusnya sudah. Nah, ini sudah saya insertkan, sudah saya tempel kembali di sini gitu. Kemudian ini adalah rumus Pearsonnya yang mungkin diantara kalian ada yang sudah lupa gitu ya. Mudah-mudahan sih masih ingat ya, tapi kalau sudah lupa ya nggak apa-apa. Oke, nah sesudah itu kita langsung kerjakan saja. Ini contoh kasusnya ya, sudah sama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita analisis dari koefisien korelasi gandanya yang ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan ada beberapa unsur yang harus kita ketahui dulu ya, gitu sebelum kita mendapatkan R, Y, X1, X2 gitu. Apa aja yang kita harus cari? Yang pertama adalah kita harus cari dulu R dari YX1. Nah, ini kan RXY ya. Kalau mau cari RYX1 tinggal diganti aja ini yang tadinya XY jadi YX1 atau X1Y gitu ya. Tinggal diganti aja kok. Nah, terus ini kalau mau cari RYX2 ini tinggal diganti aja gitu. X2Y. Kemudian ini juga kalau mau cari YX1 sudah, YX2 sudah, RX1 X2 ini juga tinggal diganti aja jadi RX1 X2, jadi tidak Y gitu ya, X1 X2. Rumusnya tetap pakai ini, jadi menyesuaikan aja. Ketika X-nya diganti dengan X1 maka X yang di sini juga semuanya diganti dengan X1. Kalau X di sini diganti dengan X2 berarti semua X di sini diganti dengan X2. Pun seterusnya ketika Y-nya diganti maka Y yang di sini pun semuanya harus diganti. Kayak gitu ya. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Jadi yang akan kita cari itu ada 3. Yang pertama ada RX1Y, ada RX2Y, dan ada RX1X2. Oke, kita mulai dari RX1Y yang ini ya. Nah, oke. RX1Y. Nah, RX1Y ini rumusnya. Nah, dari rumus ini berarti kan tadi sudah kita ganti ya. Nah, supaya kalian lebih jelas, coba saya besarkan aja ya. Nah, di sini coba dilihat. Nah, ini kan X-nya saya ganti dengan X1 ya, maka otomatis ini jadi N kali sigma X1Y seperti ini, dikurangi sigma X1. Jadi setiap ada X diganti dengan variabel yang kita inginkan gitu. Ini juga N sigma X1 kuadrat, ini juga sigma X1 kuadrat gitu ya. X1 dikuadratkan maksudnya. Nah, ini juga Y-nya tetap. Seperti itu ya cara menentukan polanya. Nah, kalau kita lihat di sini, coba saya zoom sedikit ya. Nah, ini. Oke, ada beberapa unsur yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan RYX1. Di antaranya yaitu adalah kita harus mengetahui jumlah X1 kali Y. Maka kita cari dulu X1 kali Y. Caranya sama seperti yang tadi, kita kalikan aja X1 sama Y. Kita enter, kemudian kita drag. Kemudian karena yang diperlukan adalah sigmanya alias jumlahnya, maka di bawah kita tulis jumlahnya gitu. Seperti biasa kita sum aja, terus drag ke pinggir gitu ya. Ini sudah sum, ini sum ya, tinggal drag aja ke pinggir gitu.
Oke, setelah itu jumlah X1-nya sudah ada, jumlah Y-nya juga sudah ada gitu. Kemudian di sini ada jumlah X1 kuadrat. Karena kita belum punya X1 kuadrat, maka kita buat kolomnya. Sama kayak tadi, tinggal dibikin rumusnya aja masing-masing dari X1 silakan dikuadratkan. Begitupun di sini kita perlu juga sigma Y kuadrat. Berarti kita bikin lagi kolom Y kuadrat. Setelah itu Y-nya masing-masing kita kuadratkan seperti ini, kita drag ke bawah dan kemudian kita jumlahkan gitu ya. Nah, ini sudah pangkat 2, ini tinggal di drag aja seperti ini ke bawah. Kemudian sum, kalau sumnya boleh satu yang tadi kita drag sampai sel yang kita inginkan. Nah, setelah didapat seperti ini, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya gitu ya. Di sini kan n-nya ada 10 nih. Terus sigma X1Y, sigma X1Y itu kan ini. Nah, berarti ini adalah I19. Nah, ini I19 gitu. Kemudian dikurangi sigma atau jumlah X1-nya berapa? 69 gitu. Dikali jumlah Y-nya berapa? Nah, ini H19, 73. Dibagi dengan, nah ini akar ya, sudah dipangkatkan 0,5. Akar dari N-nya 10, kemudian jumlah X1 kuadrat. Nah, ini kan X1 kuadrat, jumlahnya 519, berarti J19. Nah, ini dikali J19 ya, dikurangi jumlah X1-nya 69, berarti G19 dikuadratkan gitu, dikali dan seterusnya. Itu tinggal dilihat-lihat aja. Jadi, hati-hati dalam membuat kolom-kolom ini ya. Nah, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di rumus yang akan dipakai. Oke, setelah dihitung ternyata dihasilkan nilai RYX1-nya adalah 0,30424. Dan karena kita perlunya yang kuadrat ya, nah ini untuk mencari koefisien korelasi gandanya kan kita perlunya yang kuadrat ya, maka hasil yang R ini bisa kita kuadratkan langsung gitu. Nah, didapat 0,09256. Hal yang sama juga dapat kalian lakukan untuk mencari RYX2 gitu. Dengan mengganti setiap nilai X-nya itu dengan X2. Seperti ini ya. Dan setelah didapatkan sama seperti ini, lanjutkan dengan mencari Rx1 x2 gitu, dimana nilai xy nya diganti aja sama x1 x2 kayak gitu. Datanya juga diganti dengan data x1 sama data x2 dan didapat nilai r nya serta kuadratnya adalah nilai r nya 0,264443 dan kuadratnya 0,06993. Nah, karena kita sudah dapat, maka kita bisa lanjutkan ke mencari koefisien korelasinya. Caranya gimana? Caranya tinggal disubstitusikan aja gitu. Tinggal disubstitusikan, dimasukkan aja ke rumusnya seperti ini. R kuadrat YX1-nya mana? Gak kelihatan ya. Oke, ini. Nah, ini tinggal dikuadratkan. Yang ini ya sudah dikuadratkan. Ditambah yang YX2-nya ini dikurangi. Tinggal dirumus-rumus aja deh gitu ya. Udah gitu tinggal dibagi aja gitu. Kemudian di enter. Setelah selesai gimana lagi? Setelah selesai dapat nilai R-nya, maka kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menguji keberartiannya atau menguji kebermaknaannya. Yang mana? Nah, di sini. Nah, kita tentukan dulu F hitungnya. Ini F hitungnya ya. Kita tinggal bagi aja. Tadi R-nya sudah dihasilkan yang ini. Tinggal kita kuadratkan, kemudian dibagi M, dibagi kembali dengan 1 dikurangi R kuadrat, dibagi N dikurangi M dikurangi 1. Di sini sudah saya tulis rumusnya ya. 10 dikurangi 2 dikurangi 1 ini. Oke, tinggal di enter. Klik. Oke. Kemudian di F tabelnya, F alpha M-nya 2, berarti F tabelnya itu F alpha 0,052, penyebutnya N-nya 10 dikurangi M-nya 2 dikurangi 1. Berarti kita dari tabel F kita cari F 0,0527 ya. 27 di tabel F nanti didapat 4,74. Kalian pasti sudah punya tabel F-nya ya. Coba saya cari apakah di sini ada tabel F-nya sebentar. Tabel F ya, kalau saya lihatnya di
buku ya, tabel F-nya. Kalian juga bisa lihat di buku aja deh ya tabel F-nya, nanti dihasilkan F tabelnya sekian. Nah, karena kita lihat di sini bahwa F hitungnya itu kurang dari F tabel ya, maka dapat kita simpulkan bahwa koefisien korelasinya itu tidak bermakna gitu ya. Nah, di sini kita kemudian bisa lihat meskipun dia tidak bermakna biasanya karena sampelnya kurang ya gitu. Nah, kita bisa lanjutkan dengan menentukan berapa koefisien determinasinya gitu supaya kita bisa lihat pengaruh variabel-variabel ini terhadap variabel terikatnya itu berapa persen. Nah, kita bisa langsung bagi aja R kuadrat ya, ini R kuadrat dikali maksudnya R kuadrat dikali dengan 100 didapatkan 73,65714. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata ujian sidang skripsi dipengaruhi secara bersama-sama oleh rata-rata ya. Nah, gini. Rata-rata ujian sidang skripsi dipengaruhi secara bersama-sama oleh rata-rata UTS dan UAS itu sebesar 73,66% setelah dibulatkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata betul gitu rata-rata ujian sidang skripsi dipengaruhi gitu secara bersama oleh rata-rata UTS dan UAS sebanyak 73,66% gitu. Meskipun ternyata koefisien korelasinya tidak bermakna karena mungkin sampel yang diambil cukup sedikit gitu ya. Nah, terus sisanya yang sekitar berapa ya? 27 ya, kurang ya. Gitu. Itu berarti si rata-rata ujian sidang skripsi ini dipengaruhi oleh faktor yang lainnya gitu. Bisa karena faktor motivasi misalkan gitu ya, atau faktor yang lainnya gitu. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh UTS, nilai rata-rata UTS dan UAS secara bersama-sama, tetapi dipengaruhi juga sekitar 26 sekian persen oleh faktor yang lainnya. Oke, seperti itu mungkin ya tentang uji korelasi dan regresi gandanya. Silakan bagi yang masih bingung ya karena penjelasannya cepat gitu ya, karena memang banyak yang harus dibahas, bisa diulang-ulang aja videonya ya. Oke, sampai sini mungkin pembahasan mengenai uji regresi dan korelasi ganda. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum